Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kelancaran kita dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, eh, Sebelum memasuki ke dalam materi bentuk-bentuk interaksi sosial, saya akan sedikit mengulas kembali mengenai apa itu interaksi sosial pada pembelajaran minggu-minggu yang lalu. Nah, yang sudah kita ketahui, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, ataupun antar kelompok dengan kelompok. Nah, yang dimana interaksi sosial ini akan membuahkan hasil yang positif ataupun hasil yang negatif. Hal itu sesuai dengan kepribadian masing-masing dari individu yang berinteraksi di dalam suatu masyarakat. Nah, kita masuk ke dalam materi bentuk-bentuk interaksi sosial ini. Interaksi sosial ini dilakukan oleh manusia mengarah kepada kedua kutub yang berlawanan. Ada yang mengarah kepada suatu kerjasama ataupun ada yang mengarah ke suatu perpecahan. Nah, yang mengarah kepada suatu kerjasama itu yang dinamakan asosiatif, dan yang mengarah ke perpecahan itu dinamakan disosiatif. Nah, proses asosiatif ini adalah proses sosial yang dimana terjadi pada bentuk interaksi sosial dan mengarah pada persatuan, kesatuan, dan dapat meningkatkan solidaritas sosial antar individu atau kelompok yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, bentuk interaksi sosial asosiatif ini bersifat positif, yang mana sudah saya jelaskan tadi, bersifat kepada kesatuan, yang di dalam proses asosiatif ini terbagi menjadi empat. Ada yang pertama kerjasama, yang kedua ada akomodasi, yang ketiga ada asimilasi, dan yang terakhir ada akulturasi. Oke, kita masuk kepada yang pertama, yaitu kerjasama atau cooperation. Kerjasama ini didefinisikan sebagai suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di dalam kerjasama ini sudah terlihat jelas seperti contoh yang saya berikan di samping sebelah kiri, yaitu misalnya di dalam suatu daerah ada sebuah gotong royong untuk membangun sebuah bangunan atau membangun masjid. Nah, di situ terlihat adanya sebuah kerjasama antar individu dengan individu, bahkan antar kelompok dan kelompok untuk mencapai tujuannya bersama, yaitu membangun masjid contohnya. Selanjutnya, kembali lagi. Selanjutnya ada akomodasi. Nah, akomodasi ini adalah cara menyelesaikan pertentangan antara dua pihak tanpa menghancurkan salah satu pihak. Nah, jadi di akomodasi ini berbeda dengan kerjasama. Akomodasi ini berawal dari perselisihan. Nah, ya, akomodasi ini adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai. Nah, untuk apa akomodasi ini? Yaitu untuk meredakan pertentangan tersebut. Nah, agar tercipta sebuah kestabilan di dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, ya, asimilasi. Asimilasi ini adalah interaksi sosial dalam jangka waktu yang lama antara dua masyarakat yang mempunyai kebudayaan berbeda. Nah, asimilasi ini berarti proses penyesuaian sifat-sifat asli yang dimiliki dengan sifat-sifat di lingkungan sekitarnya. Nah, asimilasi ini merupakan pencampuran dua kebudayaan yang melebur menjadi suatu kebudayaan baru. Contohnya seperti warga Tionghoa di Surabaya menggunakan bahasa Jawa dengan logat Surabaya yang kental, sehingga bahasa ibu atau bahasa Tionghoa mereka itu tidak lagi tampak karena percampuran dari unsur baru yang mereka miliki, yaitu bahasa
Jawa dengan logat Surabaya. Nah, saya berikan lagi contoh lain, yaitu warga di Pekalongan yang beretnis Tionghoa dan Arab. Nah, menggunakan bahasa Jawa sebagai identitas sosial mereka karena hal tersebut telah melebur menjadi kebudayaan masyarakat setempat meskipun mereka itu beretnis Tionghoa dan Arab. Selanjutnya ada akulturasi. Akulturasi merupakan bergabungnya antara dua kebudayaan tanpa melenyapkan sifat asli dari kebudayaan itu sendiri. Proses akulturasi sering terjadi di antara dua kebudayaan yang saling berdekatan, di mana kehidupan masyarakat kedua belah pihak terjalin secara akrab dalam berbagai bidang. Nah, contohnya seperti gambar di sebelah kanan, yaitu itu adalah Masjid Cengho. Nah, Masjid Cengho ini adalah bukti akulturasi budaya Tiongkok, Jawa, dan Islam. Nah, jadi Masjid Cengho ini adalah percampuran dari berbagai macam kebudayaan yang saya sebutkan tadi, yaitu Tiongkok, Jawa, dan Islam. Nah, Masjid Cengho ini terletak di daerah Jawa Timur. Saya berikan contoh lain lagi. Akulturasi ini seperti contohnya bangunan Masjid Kudus yang mencerminkan adanya interaksi budaya Jawa, Hindu, dan Islam. Dan ada juga seperti Candi Borobudur, yang dimana merupakan perpaduan antara kebudayaan India dan kebudayaan Indonesia. Kita lanjut ke selanjutnya. Ya, yang selanjutnya itu adalah proses disosiatif. Interaksi yang menghambat terciptanya keteraturan sosial adalah interaksi yang bersifat disosiatif, yakni interaksi yang mengarah pada bentuk-bentuk pertentangan atau konflik seperti persaingan, kontroversi, atau konflik tadi. Nah, jadi disosiatif ini lebih mengarah kepada perpecahan, baik individu maupun kelompok. Artinya berkebalikan dari asosiatif. Disosiatif ini identik dengan hal-hal negatif, sedangkan asosiatif tadi identik dengan hal-hal yang positif. Proses disosiatif ini biasanya proses yang menyebabkan perpecahan yang ada di dalam masyarakat. Nah, di dalam proses disosiatif ini terbagi menjadi 4 lagi. Yang pertama ada persaingan, yang kedua ada kontroversi, yang ketiga ada pertikaian, dan yang keempat ada yang dinamakan konflik. Masuk kepada yang pertama, persaingan. Nah, persaingan itu melibatkan individu atau kelompok dalam rangka mencapai keuntungan di berbagai bidang kehidupan. Persaingan berlangsung tanpa ancaman atau kekerasan. Nah, persaingan ini merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Misalnya seperti kompetisi sepak bola, atau juga seperti perebutan ranking kelas. Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya ada kontravensi. Kontravensi merupakan suatu bentuk proses sosial yang menunjukkan gejala ketidaksenangan terhadap pihak lain, baik yang dinyatakan secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Kontravensi yang berkelanjutan dapat berubah menjadi rasa benci. Nah, kontravensi ini merupakan suatu perasaan yang tidak suka kepada seseorang. Nah, jadi kontravensi ini adalah salah satu usaha yang dilakukan untuk menghalangi dan menggagalkan tercapainya tujuan pihak lain atau orang lain. Nah, bentuk-bentuk kontravensi ini biasanya berupa gangguan, mengganggu orang lain, seperti fitnah, provokasi, dan intimidasi kepada pihak yang berlawanan atau pihak yang dirasanya tidak disenangi oleh seseorang tersebut. Nah, selanjutnya ada pertikaian. Nah, pertikaian ini pada dasarnya merupakan bentuk lanjut dari kontravensi yang ada di dalam kehidupan masyarakat.
Hal ini lantaran di dalam pertikaian perselisihan sudah bersifat terbuka dan saling menyerang satu sama lainnya. Nah, jadi pertikaian ini adalah suatu proses sosial ketika seseorang atau sekelompok dengan sadar atau tidak sadar menentang pihak lain disertai ancaman atau kekerasan untuk mendapatkan keinginan atau tujuan tertentu. Yang terakhir ada konflik. Konflik atau pertentangan adalah keadaan saling mengancam, menghancurkan, menetralisir, melukai, dan bahkan saling melenyapkan di antara pihak-pihak yang terlibat. Konflik dapat melibatkan perorangan maupun kelompok. Nah, jadi pada tahap konflik ini sangat ibaratnya itu sangat merugikan pihak yang bersangkutan atau pihak lain. Karena pada konflik ini biasanya terjadi sebuah kekerasan. Contohnya seperti konflik etnis. Nah, konflik antar etnis seperti konflik pada tahun dulu ada konflik yang namanya konflik Dayak dan antara konflik dengan Madura yang dimana di dalam konflik tersebut menimbulkan banyak korban jiwa karena mereka sama-sama ingin mencapai tujuannya di dalam suatu budaya mereka tersebut. Ya sepertinya materi kita pada hari ini sampai sini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar bawah. Dan apabila ada yang masih kurang jelas, silahkan apabila kalian ingin bertanya lagi, silahkan kalian chat personal saya di WhatsApp. Ya untuk memperbanyak literatur atau memperbanyak sumber-sumber pembelajaran kalian, silahkan kalian cari-cari lagi melalui buku-buku lain atau melalui internet atau melalui sumber-sumber lain agar wawasan kalian semakin luas. Dan juga untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan interaksi sosial dengan status dan peran sosial. Nah, silahkan kalian baca-baca terlebih dahulu agar nantinya kalian tinggal memahaminya saja. Ya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.